Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Hari ini kita melanjutkan mata kuliah materi kita pada mata kuliah karya tulis ilmiah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan langsung saja membahas tentang penulisan skripsi. Jika di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang bagaimana proses penulisan proposal skripsi, maka kali ini secara umum pembahasan kita adalah penulisan skripsinya. Jadi sekali lagi kajian atau tema-tema yang dapat diambil atau diusulkan sebagai judul skripsi kita karena kita berada di program studi Akidah dan Filsafat Islam, maka ini adalah tema-tema utamanya, ya, seputar kajian akidah Islam, kajian filsafat dan pemikiran Islam, kajian Islam dan budaya Jawa, kajian kearifan lokal, kajian-kajian tasawuf, dan kajian pemikiran filsuf Barat. Bisa dilihat di sini beserta contoh-contoh judul yang sudah pernah ditulis oleh kakak tingkat Anda atau mahasiswa AFI yang sudah selesai melaksanakan skripsinya. Oke, ini adalah kajian utamanya ya. Berikutnya kita masuk ke poin-poin yang ada di dalam penulisan skripsi. Nah, ini sekaligus saya ambil contohnya ya. Misalnya nih judul skripsinya adalah Gagasan Wahdatul Wujud Ibnu Arabi. Jadi konsep Wahdatul Wujud ini milik siapa? Milik Ibnu Arabi nih. Gagasan Wahdatul Wujud Ibnu Arabi dalam creative imagination, ya, dalam creative imagination atau imajinasi kreatif miliknya Henry Corbin. Ya, jadi ini ada dua pandangan, satu pandangan Wahdatul Wujud miliknya Ibnu Arabi, satu gagasan tentang creative imagination miliknya Henry Corbin. Nah, ini jadi dari judul ini kita bisa pahami bahwasanya penulis ya mencoba untuk mengkaji gagasan Wahdatul Wujudnya Ibnu Arabi ini according to atau dalam konsepnya Henry Corbin tentang creative imagination-nya atau imajinasi kreatifnya. Oke, sekarang gimana breakdown dalam penulisan skripsi? Pertama ada bab 1 atau pendahuluan. Nah, bab 1 ini yang kurang lebih adalah isi dari proposal skripsi Anda. Ya, jadi di bab ini merupakan bagian awal dalam penulisan skripsi. Apa saja yang ada di dalamnya? Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sistematika pembahasan. Saya kira ini sudah selesai di pembahasan proposal skripsi kemarin ya. Oke, kita lanjut ke bab 2. Ada apa di bab 2? Di bab 2 ini berarti tentang pembahasan objek material penelitian. Nah, contohnya kalau kita lihat di judul yang tadi, maka dalam bab ini menjelaskan tentang biografi dan pemikirannya Ibnu Arabi. Nah, tadi kan ada mana? Ada ini ya, ada katakanlah dua poin ya, dua gagasan, 2 poin. Yang pertama Wahdatul Wujudnya Ibnu Arabi, yang kedua adalah creative imagination-nya Henry Corbin. Nah, di bab 2 ini berarti membahas tentang tentang biografi dan pemikirannya Ibnu Arabi. Nah, biografi dan pemikirannya Ibnu Arabi. Jadi tentang ininya, tentang sosoknya ini, Ibnu Arabi ini, biografinya serta pemikirannya. Nah, maka kita bisa membreakdown ke poin-poin ini. Biografi, riwayat hidup, sama ya kurang lebih, karir intelektual dan karya-karyanya, baik sebagai seorang filsuf maupun ahli tasawuf serta pemikiran-pemikirannya. Jadi ini kurang lebih. Nah, berikutnya ini di bab 2 ya. Bab 2 berarti membahas tentang Ibnu Arabinya. Nah, Ibnu Arabi dalam konteks judul tadi berarti dia berperan sebagai objek material penelitian. Oke? Objek material penelitian. Berikutnya di bab 3 pembahasan objek formal.
Kalau tadi objek material penelitian, di bab 3 itu objek formal dari penelitian. Nah, bab ini menerangkan tentang imajinasi kreatif. Nah, objek formalnya apa? Gagasan kedua tadi, imajinasi kreatif. The creative imagination-nya Henry Corbin. Nah, jadi kita bisa bagi menjadi biografi penggagas imajinasi kreatif. Siapa tadi? Henry Corbin. Jadi kita kupas tentang Henry Corbin, kemudian imajinasi kreatif itu apa, pembagian ranah imajinasinya bagaimana, kemudian wahdatul wujud dalam kacamata beberapa orientalis. Kan yang akan dibahas dalam konteks ini kan wahdatul wujudnya Ibnu Arabi tadi. Nah, tapi di sini dalam kacamata beberapa orientalis dulu gitu. Orang-orang yang mengkaji tentang Islam terlebih dahulu. Siapa aja? Ada Emily Simmel, Reinhold Ellini, Nicholson dan sebagainya yang disebutkan di bab 3. Oke, jadi bedanya tadi kalau di bab 2 itu objek materialnya, di bab 3 itu objek formalnya. Oke, berikutnya di bab 4 membahas apa? Di bab 4 adalah analisa kritis penelitian. Nah, di sini bagian dari analisanya. Nah, contoh ya. Di dalamnya berbicara seputar wahdatul wujud Ibnu Arabi dalam perspektif imajinasi kreatifnya Henry Corbin tadi. Kalau di bab 3 tadi si penulis sempat mengangkat tentang wahdatul wujudnya Ibnu Arabi, tapi according to the Orientalists, ya, various Orientalists atau beberapa Orientalis gitu. Kalau Annie Mary Simmel, terus tadi ya yang lainnya gitu. Nah, di sini khusus analisanya berarti membahas tentang wahdatul wujudnya Ibnu Arabi dalam perspektif kreatif imajinasi kreatifnya Henry Corbin. Nah, ini wahdatul wujud menurut Ibnu Arabi sebenarnya gimana sih gitu. Imajinasi kreatif sebagai teofani dan Tuhan yang termanifestasi melalui imajinasi teofanik. Jadi ini breakdown dari dari bab 4. Intinya di bab 4 ini ya, inti dari judul yang mengangkat tentang gagasan wahdatul wujud Ibnu Arabi dalam creative imagination Henry Corbin itu sebenarnya muaranya ada di bab 4 ini ya, analisa kritisnya. Kalau di 2 dan 3 tadi lebih kepada menjelaskan lebih awal tentang Ibnu Arabinya, kemudian Henry Corbinnya gitu ya. Terus wahdatul wujud tadi in a perspective of other Orientalists, other scholars gitu ya. Nah, baru di bab 4 ini analisa kritisnya tentang wahdatul wujud Ibnu Arabi in a perspective of creative imagination-nya Henry Corbin. Jadi itu. Dan terakhir di bab 5 pasti penutup. Nah, ini isinya tentang apa? Kesimpulan. Nah, kesimpulan di sini sebisa mungkin penulis memaparkan tentang rumusan masalah tadi ya, yang di awal, jawaban-jawaban terkait dengan rumusan masalah tadi dan saran penulis atau mahasiswa terkait dengan kajian skripsinya. Oke. Itu setidaknya 5 bab yang ada di dalam penulisan skripsi. Untuk lebih detailnya terkadang memang diikuti dengan proses bimbingan yang dilakukan bersama para dosen pembimbing ya. Jadi nanti menyesuaikan arahan dan kebijakan maupun bimbingan dosen pembimbing. Berikutnya ini yang tidak kalah penting adalah tentang etika penelitian. Dalam etika penelitian artinya menulis skripsi itu kan bagian dari menulis sebuah penelitian, sebuah riset gitu ya. Baik itu berupa riset pustaka, seperti tadi itu riset pustaka ataupun riset lapangan gitu yang dilakukan di lapangan sebagai objek penelitian kita. Maka harus ada etika yang harus dipegang.
Nah, terkait dengan etika penelitian ini banyak sekali sebenarnya, tapi saya akan coba perlihatkan sedikit ya di sini. Nah, ini nanti akan saya share di WAG atau di e-learning di Sikulon ya, poin-poin tersebut, tapi setidaknya ini sedikit gambaran saja. Misalnya peneliti skripsi dilakukan secara legal ya, berdasarkan peraturan kebijakan terkait penelitian dilakukan. Kemudian penelitian dan karya yang dihasilkan merupakan produk orisinil, artinya bukan produk yang sudah pernah ditulis oleh orang sebelumnya, menjaga privasi kerahasiaan dan penggunaan informasi dan data dari subjek penelitian gini ya. Ini kemudian mahasiswa dan dosen harus bersikap cermat dan teliti dalam menjalankan setiap tahapan penelitian gitu, artinya harus cermat. Mahasiswa dan dosen hendaknya bersikap teliti terhadap data, jangan sampai salah input ya, salah olah, salah menganalisa gitu ya. Berikutnya mahasiswa dan dosen ya, siapapun yang melakukan penelitian menjaga integritas dan bertanggung jawab atas setiap hal ya, atas setiap hal yang dilakukan. Nah, ini adalah beberapa di antara etika penelitian yang nanti bisa Anda baca sendiri karena sangat banyak sekali ya, dan cukup bisa difahami dari membaca etika-etika tersebut. Oke, saya cukupkan untuk di sini etika penelitiannya. Kemudian saya akan menambahkan sedikit tentang gambaran halaman sampul atau halaman judul yang ada pada skripsi. Nah, ini seperti ini. Judul skripsi, kemudian ada logo skripsi ditujukan kepada program studi apa, Akidah dan Filsafat Islam, untuk memenuhi salah satu syarat belum memperoleh gelar sarjana strata 1 ilmu usuluddin, menjadi SAG, bidang ilmu apa, Akidah dan Filsafat Islam, misalnya oleh nama dan NIM program studi dan seterusnya. Kemudian berikutnya ada juga pernyataan keaslian ya, bahwasanya penulisan skripsi ini betul-betul dilakukan oleh si fulan dan dinyatakan misalnya kutipan-kutipan dari sumber yang asli, akurat dan lain sebagainya. Oke. Terus ada lagi yang terakhir adalah ini contoh halaman pengesahan. Halaman pengesahan bahwasanya skripsi tersebut sudah disahkan oleh munakosa atau sidang munakosa, mulai dari ketua sidangnya siapa, penguji 1, 2, dan terakhir diketahui oleh dekan misalnya di sini dengan Dr. Islah MAG. Nah, ini contoh daftar isi ya, daftar isi bisa dilihat di sini. Oke. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini seputar bagaimana menulis skripsi. Untuk selanjutnya untuk minggu berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana mengubah skripsi menjadi artikel jurnal. Nah, kemudian nanti di pertemuan ke-7 besok itu ya, tentang mengubah skripsi ke bentuk artikel jurnal. Berikutnya di pertemuan ke-8 itu adalah kita UTS. Nah, nanti di UTS saya akan berikan UTS-nya berupa praktek ya, praktek terkait dengan penulisan proposal skripsi. Seperti apa itu dan bagaimana itu mekanisme ataupun sistematikanya ya untuk tugas UTS atau pengganti UTS nanti kita akan bahas di ruang atau grup WhatsApp ini ya, mata kuliah kita. Sekian dari saya untuk hari ini. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.